selamat datang di channel Dear Starlight. Video kali ini agak berbeda ya. Jadi ini adalah 5 pertanyaan yang paling sering ditanya gitu ya. Ini adalah mengenai percintaan, mengenai hubungan. Jadi ini seperti Q&A, ada 5. Ini tuh berbeda ya pertanyaannya. Jadi nanti akan aku tunjukin di sini 5 pertanyaannya. Dan kalian bisa memilih dari 5 pertanyaan tersebut yang mana sesuai dengan situasi kalian. Untuk jawaban dan pesan-pesannya mungkin akan lebih singkat dibandingin video-video seperti biasa karena 5 pertanyaan langsung ya. Jadi nomor 1 pertanyaan adalah bagaimana perasaan dia sebenarnya terhadap kamu sekarang. Itu nomor 1. Nomor 2, apakah dia masih memikirkan kamu atau masih ada rasa cinta ke kamu? Ketiga, apakah hubungan ini masih bisa kembali? Keempat, empat, kenapa dia tiba-tiba menjauh atau menghilang? Nomor 5, apakah ada orang ketiga atau pengaruh lain dalam hubungan ini? Jadi dari 5 pertanyaan ini kalian langsung pilih aja salah satu. Kalian pilih aja salah satu pertanyaan yang sesuai dengan situasi kalian. Aku akan menyediakan timestamp ya, waktu di bawah di kolom komentar dan juga di info box. Kalau kalian mau nonton semua pertanyaannya itu juga boleh kalau memang situasinya semua relate gitu ya. Jadi kita akan langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Oke. Halo, pertanyaan nomor 1 ya. Ini adalah bagaimana perasaan dia sebenarnya terhadap kamu sekarang gitu. Jadi, aku shuffle dulu. Ini adalah aku shuffle dulu. Oke, ini adalah general reading ya. Inilah general reading dan juga timeless reading. Jadi bisa cocok, bisa juga tidak. Ambil yang selalu positif dan lepaskan sisanya. Kemudian tidak ada batasan waktu ketika kamu melihat video ini atau kamu memilih pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaan dia sebenarnya terhadap diri kamu sekarang? Oke. Masih ada? Nggak ada ya. Jadi aku ini dulu. Baik, ini ada 5 kartu ya. Two of Wands, the Death card, Wheel of Fortune, Five of Wands, dan juga The Hermit. Ini aku membacakan ada yang untuk single dulu ya. Untuk yang single terlebih dahulu, dia ini sepertinya ingin melakukan sesuatu apa ya, kayak seperti tindakan atau action ke kamu, mengambil tindakan ya, untuk mungkin sedikit kreatif dan romantis gitu. Jadi tapi saat ini dia kayaknya masih galau gitu, mau seperti apa. Jadi ada konflik batin terlebih dahulu. Mungkin kamu merasa kok dia nggak ada kemajuan sih, kok nggak ada gimana banget ininya tindakan. Ini dia lagi kayak menunggu dulu, sebetulnya dia lagi mikirin dulu. Dia tipe om yang kayak dipikir berstrategi terlebih dahulu. Mungkin mau membuat sesuatu yang momen yang nggak terlupakan intinya. Jadi saat ini dia kayaknya memikirkan terlebih dahulu mau seperti apa, jadi kayak lagi ada konflik batin juga. Tapi nanti dia akan ini kok maju dan memberikan sebuah tindakan untuk kamu yang menyatakan perasaannya. Jadi ada Wheel of Fortune, jadi ada perubahan. Akan ada perubahan di hubungan kalian. Saat ini mungkin dia sedang berada di posisi menunggu gitu ya. Tapi kalau dia udah take action, ini akan ada perubahan di hubungan kalian gitu. Dan di sini dia juga lagi berkonflik dengan diri sendiri. Nah, makanya dia mungkin saat ini agak sedikit menjauh, bukan menjauh ya, kayak mungkin meluangkan waktu untuk diri dia sendiri, lebih banyak ke diri dia. Mungkin dia jadinya nggak chattingan dulu atau lebih jarang WhatsAppan, chattingan gitu. Tapi dia akan segera ini kok nih maju, Knight of Cups ya. Dia akan mengekspresikan hati dia, perasaan dia ke kamu. Nah, untuk yang sudah mungkin sudah berpasangan gitu ya, perasaan dia sebenarnya terhadap kamu sekarang, mungkin kalau menurut kamu ada perubahan, kenapa dia jadi menyendiri, sepertinya ada konflik di antara kalian ya. Ada mungkin perbedaan sudut pandang, dia maunya begini, kamu maunya begini. Nah, dia mungkin mau memperluas pengetahuan dia lah, atau pendidikan dia, atau dia mau belajar ke luar negeri. Mungkin ada, jadi di situ kayak ada semacam penolakan. Ada penolakan dari mungkin kamunya ya. Kamu mungkin menolak dia untuk pergi atau menolak dia untuk pergi pindah kota lah mungkin untuk pekerjaan yang aku rasa gitu. Jadi dia masih dalam fase untuk ini, mau kebingungan juga ada, tapi ada rasa kayak
kejepit juga ada, stuck juga ada gitu. Perasaan dia ke kamu sebenarnya tetap tulus gitu ya, tetap mau menjalani hubungan ini dengan baik, tetap mau sampai ke masa depan gitu. Tidak ada pemikiran dia untuk berhenti atau putus itu. Di aku sih tidak ada. Ini kalau untuk sudah berpasangan ya. Jadi makanya mungkin dia sekarang menyendiri dulu gitu, memikirkan dulu baik-baik. Dia juga mau ada, sepertinya dia pengen juga membawa kamu ke hubungan lebih serius, tapi saat ini ada konflik yang harus diatasi terlebih dahulu. Ada juga yang konflik mengenai ya situasi di dalam rumah dia juga ya ini. Jadi ada transformasi di dalam rumah dia juga yang akhirnya membuat perubahan terhadap lingkungan yang harus dia lewati sehari-hari gitu, daily life dia lah ada perubahan. Tapi diminta kamu untuk believe aja, believe sama orang ini gitu ya, kasih dia sedikit waktu gitu. Jadi biar dia tenang dulu di sini, biar dia tenang dulu. Ada tambahan sih. Ya mungkin kalau dia sedang menyendiri atau menjauh ya, mungkin kasih dia waktu terlebih dahulu ya. Nah di sini tuh ada the high priestess itu tambahan. The high priestess perasaan dia ke kamu juga ada the devil, the lovers, and queen of pentacles. Dia sebenarnya ke kamu itu pengen buru-buru, ada rasa buru-buru, mungkin dia mau cepet-cepet hubungan ini menuju ke pelaminan gitu ya. Dia mungkin pernah menyatakan keinginan dia untuk segera menikah mungkin, cuman aku merasa kamu kurang yakin, kurang yakin. Mungkin kamu ngeliatnya dari sifatnya, ada beberapa sifatnya yang kamu nggak srek dari dia ya, kurang suka karena ada devil card gitu. Jadi mungkin kamu ngerasa dia obsesif, posesifan, kemudian mungkin suka ini ya, agak-agak mungkin suka menghalangi kamu untuk ini itu gitu. Tapi perasaan dia ke kamu di sini menurut aku sih serius, berkomitmen gitu, berkomitmen dan serius. Mungkin kadang kamu melihatnya kayak clumsy atau kayak kok orangnya buru-buru banget sih, pengen cepet-cepet banget, sedangkan kamu mungkin masih pengen untuk menyelami hubungan kalian masing-masing gitu. Rada high priestess ya, di sini kamu diminta untuk trust your intuition gitu, kebijaksanaan kamu dan intuisi kamu. Kamu tahu kok kalau dia red flag, kamu tahu kok langsung kalau dia red flag banget, karena sepertinya kamu juga udah pernah punya pengalaman terhadap orang-orang yang red flag. Jadi kalau dari perasaan dia sih ke kamu serius untuk yang ini ya, sedang berpasangan menuju ke yang lebih serius ini. Menurut aku sih oke gitu, cuman mungkin memang ada beberapa sikap dia mungkin yang kamu rasa kamu kurang suka atau stuck gitu. Kamu bisa omongin, komunikasikan terlebih dahulu gitu ya, nanti kamu ini kok hasilnya akan sangat bagus kok. Enjoy the result of your hard work ya, akan ada ini kok hasilnya dari proses mungkin berbicara, komunikasi gitu ya, saling tukar pikiran, nanti akan ada hasilnya, menemukan jawabannya. Oke, ini adalah pesan untuk pertanyaan nomor 1. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Halo, kita langsung ke pertanyaan nomor 2 ya. Apakah dia masih memikirkan kamu atau masih ada rasa cinta ke kamu? Ini general reading ya, dan juga timeless reading, jadi bisa cocok bisa juga tidak. Ambil selalu yang positif dan lepaskan sisanya. Kalau ini reading ini juga tidak ada batasan waktu ya, kapanpun kamu melihatnya bisa jadi pesan untuk kamu. Oke, kita langsung, apakah dia masih memikirkan kamu atau masih ada rasa cinta? Ada yang sedang mungkin sudah putus ya, ini mungkin ada yang sedang putus. Apakah dia masih memikirkan kamu atau masih ada cinta ke kamu? Dia sebenarnya masih ada rasa cinta ke kamu, masih ada rasa suka ke kamu gitu. Tapi masalahnya mungkin ada sesuatu yang membuat dia kaget, membuat dia shock gitu ya, tentang kejadian atau situasi yang mungkin tidak mengenakan, yang pernah terjadi kalian lalui juga. Jadi makanya untuk saat mungkin kalian berpisah kali ya, jadinya mungkin kalian ada perpisahan gitu. Tapi kalau kalian tanya apakah dia masih memikirkan kamu atau masih ada cinta, itu iya gitu.
iya dia masih memikirkan nih, dia masih memikirkan masa lalu, yang lalu-lalu, dunia kalian yang dulu-dulu tuh seperti apa gitu ya, waktu kalian pergi bersama-sama itu seperti apa, perjalanan prosesnya, perasaan dan emosinya gitu. Di sini juga dia masih memikirkan, ya inilah apa namanya, kasih sayang dia ke kamu, kamu ke dia juga gitu, masih ada nih. Cuma mungkin perasaannya tuh ada sedikit kebingungan juga, apa yang sebenarnya terjadi ya aku nggak tahu. Mungkin ada yang berpisah, ini ada divorce, tulisan divorce di sini berpisah ya. Ada suatu perpisahan, tragedi yang mungkin terjadi gitu. Kalau ditanya jadi masih apakah ada rasa cinta? Menurut aku ada, dia masih mikirin kamu juga gitu loh. Tuh dia masih mikirin kamu, travel lagi mungkin kamu pernah berpergian sama dia kemana, destinasi lokasi-lokasinya itu dia masih ingat gitu ya, diulang lagi di memori dia. Apakah ada lagi? Sebentar. Pesan untuk kamu, apakah dia masih memikirkan kamu atau masih ada rasa cinta? Oh masih tuh, I want to feel that way again. Dia ingin sekali merasakannya lagi loh, dia ingin merasakannya lagi. Mungkin perpisahan kalian kemarin itu apa, oh oh I want to tell you how I feel, aku ingin mengatakan kepadamu apa yang aku rasakan. Aduh, ini rasa rindu yang besar sekali ke kamu ya, pasti otomatis pasti cinta, cuma aku nggak tahu kenapa kalian berpisah, situasinya mungkin yang membuat kalian tidak bisa bersama gitu ya. Coba aku ambil kartu ini ya, coba kita lihat ke depannya seperti apa yang dilakukan. Oh spirituality gitu, mungkin kalian harus meningkatkan kesadaran kalian masing-masing gitu. Mungkin ada kesalahan yang terjadi di masa lampau, kalian bisa mungkin mengubahnya gitu ya, mengubah atau memperbaikinya gitu. Jadi biar kedepannya kalau misalnya kalian mau balikan bersama lebih baik lagi. Dan juga komunikasi tuh, muncul kartu komunikasi. Mungkin sebelum-sebelumnya komunikasi kurang, ada banyak salah paham atau akhir tidak saling mengerti satu sama lain gitu ya. Tapi kalau kalian merasa mantan kalian ini mungkin ada yang masih suka melihat sosmed kalian ya, kalau menurut aku gitu, diam-diam tapi sebetulnya. Jadi ini ya, kalau pertanyaannya adalah apakah dia masih mikir kamu? Iya. Apakah masih ada rasa cinta ke kamu? Ya, masih ada ya, dari dua kartu ini. Kedepannya kalau misalnya kalian bisa merubah komunikasi kalian dan spiritualitas kalian terhadap ya kesadaran atau pikiran, kalau kita berbicara dipikir terlebih dahulu gitu maksudnya ya, itu akan lebih baik lagi. Kalau kalian memang bisa kembali ya kembali, kalau enggak ya kita nggak tahu ya situasi ke depan, itu takdir Tuhan, serahkan ke Tuhan. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Halo, inilah pertanyaan nomor 3 ya, apakah hubungan ini masih bisa kembali? Mungkin ini yang kemarin-kemarin sempat putus, masih kepikiran untuk kembali. Ini adalah general reading ya, jadi bisa cocok bisa juga tidak, ambil aja yang positifnya dan lepaskan sisanya. Ini juga timeless reading, jadi kapanpun kamu melihatnya ya, ini bisa jadi adalah pesan untuk kamu. Apakah hubungan ini masih bisa kembali? Apakah hubungan ini masih bisa kembali? Aduh, nih dua kartu ya. Aku merasa dari dua kartu ini agak sulit gitu. Dari dua kartu ini aku merasa ada sulit, ada rasa pengkhianatan yang besar, ada sakit hati yang besar. Kemudian ada juga depresi, perpisahan yang mungkin kemarin kurang baik, jadi meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di masing-masing gitu. Ada kekesalan juga. Kemudian ya di sini kartu ini adalah Eight of Cups, kartu untuk move on. Jadi dari kartu ini maaf sekali mungkin hasil pesannya adalah disuruh kalian untuk moving on. Jadi kalian tidak berada bersama mantan kalian ini mungkin ya. Karena ya sepertinya dia juga meninggalkan luka ke kamu gitu. Oke, ya iya betul. Dia meninggalkan luka ke kamu gitu. Banyak sekali emosi-emosi yang akhirnya membuat kamu tuh sakit hati sampai akhirnya kamu harus
berpisah, keluar dari hubungan yang kemarin ini gitu. Nah tuh lihat di bottom of the decknya The Empress, kamu diminta untuk independen, kamu mandiri, kamu sukses, finansial kamu pun juga akan stabil nanti gitu. Nih aku taruh di sini ya. Abundance juga ada, nanti juga ada hasil dari semua kerja keras kamu. Mungkin kamu diminta untuk ini nih, namanya apa? Fokus ke karir kamu, ke pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis kamu. Karena di sini ada independent wealth. Jadi kamu akan menjadi apa ya namanya sukses, kaya raya gitu mungkin ya, secara independen gitu. Jadi mungkin tidak bersama dengan dia, mungkin jangan buka usaha bersama gitu. Ya sebelum-sebelumnya mungkin ribut atau apa gitu, tapi kurang oke. Atau ya mungkin kalau dari kartu ini mungkin misalnya uang itu kamu jaga sendiri ya, uangnya kamu jaga sendiri, jangan ke pasangan, itu kurang ya, mungkin pasangan kamu ya mungkin kurang baik gitu ya. Di sini ada lagi apa hubungannya, apa ada pesan lagi tuh. Ini kartunya, ini transisi ya, ini kartunya adalah dimana kartunya kamu move on. Ini sama ini pesannya sama, move on teman-teman ya, move on, transisi, pergilah, move on, transition, moving on. Ini udah dua pesan yang kartu yang plek-ketiplek sama gitu ya di sini. Jadi ya oke, dari jawaban ini berarti dari pesan pesan pertanyaan ini, apakah hubungan ini masih bisa kembali? Sepertinya sulit gitu ya, sepertinya sulit gitu. Kalau kalian ada merasa mungkin sebelumnya terjebak gitu, atau merasa ada yang kalian lebih banyak berkorban daripada orang itu, berarti ini bukan untuk kamu ya. Orang ini bukan untuk kamu, karena kedepannya aku yakin pasti akan ada yang lebih baik lagi untuk kamu di sini. Aku sempat ambil kartu dulu ya. Pesannya aku mau ambil ini. Jadi pesan untuk kamu nih, pesan untuk kamu nih yang menonton video ini dan menanyakan pertanyaan ini ya. Oke, misalnya kamu merasa nih kesulitan, untuk move on di sini ya, keluar dari mungkin perpisahan gitu, kamu sulit, ask for help, minta bantuan, dukungan ya. Kamu butuh bantuan, dukungan saat ini ya. What do you really need? Apa yang kamu sangat-sangat kamu butuhkan? Willing to accept support, kamu bersedia mengizinkan diri kamu menerima support, bantuan dari orang lain. Mungkin doa, mungkin kamu perlu ditemani orang lain gitu ya, untuk keluar dari perpisahan hubungan yang kurang baik mungkin ini. Kemudian juga ada action, speak loudly, express your love through action. Kalau menurut aku kartu ini adalah pesan untuk kamu mencari pasangan yang dia aksinya, actionnya, tindakannya lebih besar daripada hanya berbicara. Oke, action speak loudly. Menurut aku itu yang aku tangkap dari kartu ini. Oke, ini adalah pesan kartu untuk pertanyaan nomor 3. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Halo, ini adalah pertanyaan nomor 4 ya. Kenapa dia tiba-tiba menjauh atau menghilang? Aku ingatkan lagi, ini adalah general reading, jadi bisa cocok, kita juga tidak. Kemudian tidak ada batasan waktu ya, jadi ini adalah timeless reading, kapanpun kamu melihatnya bisa jadi adalah pesan untuk kamu. Kenapa dia tiba-tiba menjauh atau menghilang? Lagi, kenapa dia menjauh? Kenapa dia tiba-tiba menjauh atau menghilang? Makna dari kenapa kemungkinan dia menjauh ya, ada dari ini, Four of Pentacles. Sepertinya dia ini menahan perasaan atau menutup diri. Jadi dia mungkin itu takut kehilangan kontrol, takut terlalu terikat, sedang menjaga jarak agar tidak terlalu terbuka gitu. Bukan berarti tidak peduli ya, cuman karena terlalu banyak sih yang dia pikirkan. Kemudian juga ada
Six of Swords nih, dia pergi untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran. Ini tuh kartu untuk menjauh sementara gitu. Biasanya tuh ya dia ingin keluar dari situasi yang membuat dia stres gitu ya, butuh waktu berpikir, mencoba move on ke kondisi yang lebih tenang. Jadi ini lebih seperti kartu untuk apa ya, menghindari konflik lah atau menghindari tekanan gitu. Kemudian sini juga ada Two of Swords ya. Jadi dia bingung nih, dia bingung atau menghindari keputusan. Ini kartunya orangnya yang sepertinya tidak ingin menghadapi kenyataan gitu ya, menunda keputusan, menutup perasaan sementara. Jadi dia tuh tidak tahu harus melanjutkan atau tidak. Jadi dia memilih diam dulu nih di sini. Kemudian ada emotional intelligence di sini dari King of Cups. Dia sebenarnya punya perasaan ke kamu gitu, emosinya dalam juga, peduli juga, tapi ya seringnya dia tidak menunjukkan perasaannya secara langsung ya. Orang ini ya energinya tuh kadang terlihat tenang dari luar, tapi dalamnya tuh banyak banyak perasaan yang disimpan. Nah, jadi kemungkinan besar kenapa dia menjauh karena ya sedang menutup diri secara emosional, butuh waktu untuk menenangkan pikiran, bingung tentang hubungan ini juga mungkin, tapi perasaannya belum sepenuhnya hilang ke kamu gitu. Di sini juga ada kartu 3 tambahan, di sini ada Mirror, Heart with a Key, and Soulmate gitu ya. Jadi dari kartu The Mirror yang aku baca adalah kalian saling mencerminkan luka. Ada luka mungkin ya di sini. Kalian mungkin memantulkan luka atau ketakutan sama satu sama lain gitu. Apa yang terjadi dalam hubungan ini tuh sering memicu proses introspeksi diri. Nah, contohnya bisa berupanya takut ditinggalkan, takut masalah kepercayaan ya, takut nanti terlalu dekat malah nanti ada masalah atau apa, mungkin seperti itu kan tergantung belief system masing-masing dalam diri ya. Kemudian di sini ada heart with key ya, di sini ada potensi untuk membuka hati, ada kesempatan untuk membuka hati, hubungan yang bisa berkembang kalau kedua belah pihak itu siap. Ini maknanya ya ada jadi ada potensi cinta, ada peluang hubungan berkembang, tapi mungkin perlu keterbukaan. Di sini juga ada soulmate ya, koneksinya kuat loh, koneksi emosionalnya kuat, rasa cocok yang mungkin sulit kalian jelasin gitu, atau ya hubungan yang terasa ditakdirkan atau bermakna lah. Tapi ya dari soulmate ini tidak selalu berarti hubungan langsung mulus gitu. Kadang soulmate itu datang untuk mengajarkan pelajaran penting dalam hidup masing-masing gitu ya. Jadi berarti kalau dari kartu ini adalah dia mungkin menjauh bukan tidak peduli, tapi karena perasaannya tuh lagi bingung gitu ya. Dia butuh menyendiri untuk menenangkan pikiran dan perasaan dia gitu. Oke. Baik, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaannya seperti ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan nomor 5 ya. Apakah ada orang ketiga atau pengaruh lain dalam hubungan ini ya? Apakah ada orang ketiga? Tidak. Apakah ada orang ketiga atau pengaruh lain dalam hubungan ini? No. Di sini ya. Oke, ini aku akan baca dulu. Dari kartu ini tidak. Dari kartu ini aku merasakan tidak ada orang ketiga atau pengaruh orang lain saat ini gitu. Aku merasa mungkin orang yang kalian pikirkan saat ini tuh mungkin sangat sibuk gitu. Dia memikirkan pekerjaan dia, karir dia, usaha dia. Jadi fokus dia tuh di situ terus. Nah, jadi dia mau membuat apa ya, finansial yang stabil. Jadi dia nggak mau mungkin saat ini tidak mau diganggu terlebih dahulu. Jadi kamu berpikir, oh kok mungkin kok dia menjauh, kok dia kayaknya agak renggang gitu. Dia kayaknya sedang berusaha mengalahkan banyak ego dia nih. Sepertinya dari sifatnya juga suka self sabotase diri. Mungkin ada banyak pikiran-pikiran dia yang akhirnya membuat dia tuh kayak mengambil tindakan-tindakan yang mungkin menurut kamu tuh kok nggak masuk akal gitu, tapi dia sendiri tuh banyak pikiran. Five of Sword ya, Five of Sword itu adalah pikiran, jadi banyak pikiran. Dia seperti kayak inner konflik di dalam diri dia sendiri dan dia ingin mengalahkan apa yang ada dalam diri dia gitu. Nah, makanya di sini dia juga kayak lagi bingung ya, dia butuh waktu tenang untuk mengambil tindakan, mengambil decision, mengambil pilihan gitu di sini.
gitu. Tapi kalau untuk pertanyaannya apakah ada orang ketiga atau pengaruh orang lain dalam hubungan ini tuh tidak ada gitu ya. Oke, kita ambil lagi pesan dari kartu ini. The chemistry. Nah, dia merasa, yang dia rasakan adalah dia merasa chemistry. Dia punya chemistry yang kuat sama kamu. Dia itu merasa kamu bisa memahami dia di waktu sulit. Cuman saat ini yang dia lakukan adalah mundur nih, retreat. It's time to disconnect from the world. Jadi saat ini dia merasa tuh bisa pas ya. Dia merasa waktunya dia untuk terputus dari mungkin lingkungan dia dulu, dari dunia dia dulu, dan dia mau fokus di satu hal gitu. Dia mau fokus di satu hal. Menurut aku dia mau fokuskan ya maunya keamanan, rasa aman itu dia dapatkan, makanya dengan bekerja gitu. Tapi jangan khawatir sih menurut aku, karena dari gambar ini dia nanti akan fokus ke kamu, ke pasangannya juga nanti kok. Dia akan meluangkan waktu untuk kamu ke depannya. Jadi mungkin saat ini mungkin kalau dia sibuk ya itu ya. Ya dia juga nanti kalau kalian yang sudah berkeluarga nanti dia juga akan ini kok balik lagi untuk memberikan kasih sayang ke anak-anak ya. Mungkin memang lagi banyak pikiran aja dia gitu. Tidak ada orang ketiga atau pengaruh lain, tidak ada ya. Tuh, divine timing is at work in your love life. Jadi kamu tunggu aja, nanti akan ada waktunya sendiri dia ini kembali seperti biasa atau semula mungkin ya, atau sesuai dengan yang kamu harapkan gitu ya. Jadi ditunggu aja, worth waiting, ditunggu aja, karena mungkin dia sedang membangun usaha atau bisnis atau berusaha mencari rezeki gitu yang besar untuk keluarganya gitu, untuk keluarga kalian ya, mencari rezeki untuk keluarga kalian. Oke, baik, ini adalah 5 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ini adalah general reading, jadi bisa juga tidak ya. Semoga bermanfaat dan resonate. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.